Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya, Prof. Dentia Hulu di Prof. Misaro Channel. Di video kali ini kita akan membahas terkait informasi kelulusan PG Piloting 2 tahun 2024, di mana ada sekitar 12.000 peserta yang tidak lulus pada UKPPPG. Dan pada video kali ini kita akan juga membahas mengenai alasan atau penyebab kenapa peserta PPG Piloting 2 tersebut tidak lulus pada UKPPPG tahun 2024. Nah, jadi untuk informasi selengkapnya teman-teman, silahkan simak terus berikut ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya karena itu semua adalah gratis dan gak berbayar. Oke lah Bapak Ibu dan teman-teman semua, sekarang kita akan membahas mengenai jumlah lulus atau tidak lulus peserta PPG Piloting 2, yang mana pada tanggal 12 November kemarin itu sudah keluar pengumuman, dan sekarang kita akan menyampaikan informasi bahwa tingkat kelulusan sebenarnya lebih besar daripada yang tidak lulus. Artinya di sini bahwa ada sekitar 94% yang lulus, sementara 6% yang tidak lulus. Namun di video kali ini juga kita akan membahas mengenai apa saja alasan atau penyebab kenapa peserta PPG Piloting 2 tersebut tidak lulus. Dan hal ini juga sangat penting untuk peserta PPG Piloting 3, karena nanti hal-hal yang disampaikan ini adalah bisa menjadi gambaran untuk tidak dilakukan supaya nanti teman-teman itu adalah lulus pada saat pengumuman. Nah, jadi informasi ini kita bagikan berdasarkan dengan file yang telah dibagikan pada halaman PPG. Di sini katanya teman-teman bahwa dari jumlah peserta PPG Piloting 2 seluruh Indonesia sebanyak 214.000, persentase kelulusan adalah 94% yang lulus dan 6% yang tidak lulus. Artinya yang tidak lulus ini ada sekitar 12.000 orang teman-teman ya. Ini lumayan banyak sekali teman-teman ya untuk seluruh Indonesia. Nah, kemudian di sini juga disajikan katanya bahwa Bapak Ibu yang dinyatakan belum atau tidak lulus di piloting tersebut, maka itu adalah dikarenakan ada beberapa hal alasan nanti teman-teman yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah alasannya tidak submit dokumen UKPPPG sama sekali. Nah, jadi ini merupakan kelalaian peserta, karena untuk UKPPPG itu teman-teman ada beberapa dokumen, misalnya perangkat pembelajaran dan juga video pembelajaran yang harus diupload pada saat kita mengikuti UKIN atau uji kinerja. Jadi ini teman-teman di antara 12.000 ini bahwa ada beberapa peserta yang belum melakukan submit terhadap dokumen UKPPPG-nya. Kemudian tidak login akun UTBK atau tidak mengikuti UTBK. Ada saja teman-teman peserta bahwa mungkin lalai atau mungkin lupa atau mungkin ada gangguan sehingga tidak bisa login ke akun UTBK. Karena pada UKPPPG 2024 itu ada dua jenis tes teman-teman yang harus diikuti, salah satunya adalah UTBK, dan ini wajib diikuti oleh seluruh peserta. Nah, jadi kalau misalnya ini belum diikuti, maka sudah pasti teman-teman itu adalah tidak lulus pada UKPPPG-nya. Kemudian nilai UTBK sangat kurang. Artinya teman-teman, walaupun dia sudah login, sudah mengikuti UTBK, tapi kalau misalnya nilainya itu sangat kurang sekali, karena untuk UTBK itu sendiri ada sekitar 50 butir soal. Jadi misalnya teman-temannya, kalau itu benar misalnya hanya 15, itu sebenarnya sudah sangat kurang sekali ya teman-temannya. Kalau separuh sebenarnya itu masih bisa dimaklumi, tapi kalau di bawah itu mungkin itu adalah sudah tergolong sangat kurang. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan pelanggaran berat saat UTBK. Jadi apa saja pelanggaran yang tidak boleh dilakukan saat UTBK teman-teman? Pertama adalah mematikan kamera, atau kemudian mungkin ada suara-suara orang di sekitar itu ada, atau mungkin ada nampak teman-teman yang membantu pada saat kita mengikuti UTBK. Jadi itu adalah termasuk pelanggaran-pelanggaran teman-teman. Atau mungkin ketahuan menggunakan alat bantu, misalnya handphone atau alat bantu lainnya teman-teman, sehingga itu bisa termasuk pelanggaran yang mungkin bisa dijadikan atau yang mungkin bisa menjadi penyebab tidak lulus UKPPPG.
Kemudian berikutnya adalah nilai UKIN sangat kurang. Nah, jadi nilai UKIN ini juga termasuk sangat mempengaruhi ya teman-temannya, karena UKP PPG itu ada dua jenis. Yang pertama adalah UTBK dan kedua adalah UKIN. Jadi kalau misalnya UTBK-nya bagus, besar nilainya, tapi sementara UKIN-nya sangat kurang, maka tetap nanti tidak lulus UKP PPG ya teman-temannya. Karena di sini harus kedua-duanya mempengaruhi. Jadi harus dibuat supaya nanti diusahakan nilainya itu UTBK dan juga UKIN adalah besar. Kemudian link video tidak bisa dibuka atau dibatasi. Ini kebanyakan teman-teman kepada peserta yang mengupload video UKIN. Jadi tolong nanti linknya itu diatur supaya nanti bisa dilihat oleh semua orang teman-teman. Jangan dibatasi. Karena nanti dipengaruhi oleh tim penilai, tidak bisa membuka sehingga nanti mereka tidak bisa menilai teman-teman. Sehingga kalau misalnya itu tidak bisa terbuka, maka sudah pasti mereka memberikan nilai yang kurang baik atau yang sangat kurang kepada teman-teman semua. Jadi untuk itu kepada teman-teman PPG Piloting 3 nanti supaya mengupload video UKIN itu dan memberikan linknya itu, teman-temannya jangan dibatasi ya, supaya nanti bisa dinilai oleh tim penilai. Kemudian berikutnya adalah studi kasus tidak memuat 4 pertanyaan yang diberikan atau kurang dari batas minimal 350 kata. Kita sudah tahu teman-temannya, karena pada saat UTBK itu ada satu soal namanya adalah studi kasus. Jadi studi kasus itu ada 4 pertanyaan dan masing-masing pertanyaan itu harus kita jawab, dan total nanti seluruh kata itu minimal 350 kata. Jadi kalau misalnya kurang dari itu atau yang kita buat itu tidak mengandung dari keempat pertanyaan tersebut, maka sudah pasti nanti kita tidak lulus teman-teman. Makanya nanti pada saat membuat studi kasus itu supaya bisa memperhatikan keempat pertanyaan dan juga persyaratan mengenai minimal kata teman-temannya. Kalau nggak salah itu minimal 350 dan maksimal adalah 600 kata. Kemudian studi kasus hasil plagiasi. Jadi jangan coba-coba teman-temannya ambil studi kasus teman nanti kemudian dipaste. Jadi itu adalah sangat mempengaruhi kelulusan teman-teman. Jadi silakan nanti membuat studi kasus sendiri. Artinya apa yang kita alami selama ini, masalahnya apa, kemudian bagaimana tindakan, kemudian bagaimana hasilnya, dan apa pelajaran teman-temannya atau pengalaman berharga yang bisa kita ambil dari peristiwa tersebut. Itu adalah keempat pertanyaan yang harus memuat pada studi kasus teman-teman ya. Kemudian hal berikutnya adalah mungkin pesertanya sudah meninggal dunia. Ini juga banyak terjadi teman-teman ya. Jadi ini adalah hal yang wajar ketika pesertanya sudah meninggal dunia teman-teman, maka tidak mungkin itu nanti lolos kecuali kalau misalnya dia meninggal dunia setelah ujian teman-teman. Tetapi kalau sudah sebelum ujian maka sudah pasti itu pesertanya adalah tidak lolos. Nah, kemudian di sini harapannya hal ini bisa dijadikan refleksi agar lebih maksimal dalam mengikuti proses PPG guru tertentu ini. Nah, jadi kepada seluruh teman-teman PPG Piloting 3, supaya nanti dijadikan pengalaman, dijadikan pelajaran hal-hal tersebut yang sudah kita sampaikan, supaya nanti pada saat kita mengikuti UTBK atau UKIN maka nanti bisa memberikan hasil yaitu lulus pada saat pengumuman. Nah, jadi seperti itu saja teman-teman informasi yang bisa kita sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih and see you in the next video. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.